sebelum Ramadan, udah lama ya, kita masih gantung pada rukun iman, percaya kepada malaikat. Insya Allah pada malam ini kita lengkapi, lalu di bulan depan insya Allah kalau ada umur kita lanjut ke iman kepada kitab suci. Kitab yang kita pelajari kitab ulama ahli hadis, maka ini akidah ahli hadis, akidah ahlus sunnah wal jamaah, dan kita bersambung sanad kita kepada beliau. Jadi teman-teman, berakidah ahlus sunnah itu ada yang ngaku-ngaku, klaim, ada yang bersanad. Biasanya yang mengklaim itu suka nuduh yang bersanad sesat. Tapi kita yang alhamdulillah Allah berikan sanad, berikan guru, terhubung kepada para imam, kita tidak perlu menghina orang-orang yang tidak bersanad. Biasa aja, ya. Kenapa? Nanti perdebatannya panjang. Hari ini banyak orang berdebat lagi masalah musik. Akhirnya ya begitu deh, bolak-balik. Yang isu 3 tahun lalu balik lagi, nggak selesai. Ya, padahal kalau kita tanya nih orang yang anti musik, tanya nih orang anti musik, lebih suka baca Quran yang begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, atau yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim? Enakan yang mana? Yang mengharamkan nyanyian pasti senang yang kedua. Saya mau tanya, itu kan sama-sama Quran, kenapa lebih senang yang kedua? Karena iramanya merdu. Antum suka Qurannya atau suka suaranya? Ayo. Kalau suka Qurannya, saya suka dua-duanya, yang pertama dan yang kedua. Apalagi tarawih, enakan yang pertama kan. Jadi banyak hari ini orang-orang melupakan fitrah dirinya. Namun kita nggak usah. Saya sudah bahas itu 7 tahun. Orang yang merasa menang, hatinya keras. Yang merasa kalah, hatinya pun ikut keras. Maka Nabi SAW mengharamkan jidal, debat, kecuali bil haq. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bahkan bukan hak, ahsan. Ahsan itu akhlak, akhlak yang terpuji. Semoga Allah bimbing kolbu ini pelan-pelan, kolbu kita semua. Kadang kebenaran itu bukan karena banyak tahu dalil, tapi karena mengikuti isi hati nurani. Baik, sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi yang membangun masjid ini, yang mengurus masjid ini, para imamnya, bilalnya, orang yang sholat di dalamnya, orang yang berinfak di dalamnya, wabil khusus para muallim, para guru, dan para jamaahnya. Semoga Allah membuka hati kita dengan berkah suratil Fatihah. Ala hadina wa likulli intin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelumnya kita berhenti pada pembicaraan tentang manakah yang lebih mulia, malaikat atau manusia, ya. Dan kita sampai pada teks bahwa dalam akidah Ahlus Sunnah ada manusia terpilih yang lebih mulia dari malaikat, dan ada juga malaikat yang lebih mulia dari sebagian manusia. Manusia yang lebih mulia dari seluruh malaikat itu Nabiuna Muhammad SAW dan semua para nabi. Lebih mulia Jibril atau Nabi Muhammad SAW? Mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan, ini riwayatnya agak ambigu bagi sebagian orang yang bisa bahasa Arab pun dia akan debat mengenai makna hadis ini. Dalam hadis ini, hadis Imam Baihaqi dikatakan, lamma usriya bi kuntu ana fi syajaratin wa Jibril fi syajarah. Ketika aku diisrakan, diperjalankan malam hari, tiba-tiba aku ada di satu pohon, wa Jibril fi syajarah. Jibril juga ada di satu pohon. Ini pohon apa? Wallahu a'lam, enggak disebutkan. Fa ghasyiyana min amrillah ma ghasyiyana.
Lalu kami diliputi oleh suatu perintah dari Allah yang hanya Allah yang tahu bagaimana Allah meliputi kami dengan itu. Fakharra Jibril alaihissalam maghsyian alaih. Lalu Sayyidina Jibril kharra, pingsan. Itu perintah turun, Sayyidina Jibril enggak kuat, kharra maghsyian, langsung jatuh pingsan. Fathabbattu ala amri, sedangkan aku tetap pada posisiku. Fa'araftu fadla iman Jibril ala imani. Kalau bagi orang letterlek, aku sadar iman Jibril sejauh mana tingginya dibandingkan imanku. Ini secara harfiah. Tapi secara maknawi, aku baru faham iman Jibril segitu doang gitu maksudnya. Ya. Dapat perintah langsung pingsan. Sayyidina Musa ketika Allah katakan, "Hai Musa, jika engkau ingin melihatku, pandanglah ke bukit itu. Jika bukit itu tetap ada di sana, satarani. Engkau akan saufa tarani, engkau akan melihat aku." Lalu Allah memancarkan nur cahayanya kepada itu gunung. Gunung itu kuat atau lemah? Lemah apa gunung? Gunung itu batu apa tanah? Batu. Kuat atau lemah? Kuat. Tapi itu gunung hancur. Nabi Musa hanya pingsan, mana yang lebih kuat? Gunungnya hancur, Nabi Musanya cuma pingsan. Mana yang lebih kuat? Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW tidak hanya melihat nurnya, tapi lebih dari itu. Nabi Muhammad tidak pingsan sama sekali, malah sujud. Fakharra sajida. Nabi Muhammad tersungkur sujud. Kalau Jibril tersungkur pingsan. Mana yang kuat? Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, mana yang kuat? Oke, itu cara memahami hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi dan hadisnya hasan, ya. Hadisnya panjang sekali Pak, saya pendek aja ya. Jadi dalam dialog yang panjang antara Sayyidina Jibril dan Nabi Muhammad SAW, itu Sayyidina Jibril bawa malaikat lalu ngenalin ke baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kamu tugasnya apa, Bril? Ya, gitu. Terus Mikael, kamu tugasnya apa? Ditanya satu-satu. Lalu mereka jawab. Ada versi pendeknya ya. Qultu ala ayyi syai' Mikail, ala ayyi syai' anta? Hei Jibril, tugasmu ngurusin apa? Jawaban Sayyidina Jibril, ala riyahi wal junud. Tugasku mengurusi angin wal junud, dan tentara langit dan juga tentara bumi. Tentara bumi itu semut, itu maksud Pak. Semut, hama-hama itu tentara Sayyidina Jibril. Jadi kalau ada orang dulu ngomong bahwa virus ataupun hewan-hewan yang jadi hama di alam itu tentara Allah, itu benar secara harfiah, tapi tidak benar konteksnya kalau dibawa ke musim kemarin. Ya. Qultu ala ayyi syai' Mikail? Lalu bagaimana dengan malaikat Mikail? Qala 'alan nabat. Dia mengurusi pepohonan nabati yang tumbuhan. Maka saya mau tanya nih, sel itu tumbuhan atau hewan? Hewan atau tumbuhan? Tumbuhan, hewan? Kalau ada hewan, maka ada ruh kita yang urus. Kita punya ruh yang urus. Tapi jika yang dimaksud itu tumbuhan, maka malaikat Mikail yang urus. Di dalam perut kita ternyata banyak bakteri. Benar? Benar Pak Dokter? Ini konfirmasi Pak Dokter. Benar.
Itu bakteri, siapa yang urus di sini hidupnya? Itu malaikat Mikail. Jadi malaikat Mikail itu bisa ngurusin perut kita, Pak. Bisa ngurusin semua yang di dalam tubuh jika ada yang kaitannya dengan tumbuhan kah atau hewan. Kalau hewan nanti lain lagi. Maka kami ada dialog dulu dengan guru kami Abuya Hasan Basri. Buah itu atau pepohonan itu apakah dia yang nyedot air atau air didatangkan kepadanya? Mana yang benar? Mana yang pas, Pak? Itu pohon kelapa, dia nyedot air atau air itu dihantarkan kepadanya lalu pembuluh kapilernya otomatis menyerap. Coba lihat, ada tisu, kita taruh di sini, dia pindah airnya sini nggak? Naik. Dia merambat, airnya merambat. Apakah, pertanyaan nih, apakah tisu ini yang menyedot air? Enggak. Paham? Maka guru saya mengatakan dulu, waktu kami ngaji Ihya, waktu akidah Imam Ghazali, coba perhatikan itu air kelapa, apa dia yang nyedot? Kalau dia yang nyedot, nanti galonmu habis semua kata. Nah itu uratnya kalau mentok di tembok, dia masuk ke dalam rumah kan. Berarti bukan si pohon itu yang mencari air, tapi ada malaikat al-muwakkalin yang Allah utus kepada si pohon, yang dialah yang akan mengantarkan air ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Tapi begitulah kira-kira. Ini berdasarkan hadis ini. Alan nabat. Tubuh kita ada sisi nabatinya. Coba lihat rambut. Rambut tumbuh? Tumbuh gak rambut? Benar. Badan kita tumbuh, tapi dia ada batas. Maka ada sisi nabat dalam tubuh ini yang dia langsung berkaitan dengan malaikat Mikail. Langsung berkait. Ala ayyi syai'i malakul maut. Bagaimana dengan malaikat maut? Nah ini menjadi pertanyaan di waktu kami dulu ngaji Daurah Ahlussunnah wal Jamaah dengan para masyayikh. Benarkah malaikat maut itu bernama Izrail? Itu pertanyaan yang luar biasa. Kalau mungkin bagi kita yang sudah hafal 10 malaikat biasa aja. Itu mah kajian anak TK. Tapi bagi ahli hadis itu penting. Kenapa? Kita belum menemukan hadis yang sahih. Kalau yang tidak sahih ada. Nama malaikat maut itu Izrail. Kecuali ada satu riwayat, saya ingat saya riwayat Ibnu Hibban yang menyebutkan namanya Izrail. Tapi saya lupa itu hadis Nabi atau kalam Ibnu Abbas atau sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti di Quran tidak ada nama Izrail, tapi di Quran ada Jibril, ada Mikala atau Mikail. Jibril, Mikal atau Mikail. Il itu nama Ibrani atau Suryani dari Allah. Il. Maka ketika Sayyidina Isa yang dihikayatkan sedang disalib, walaupun kita nggak meyakini beliau disalib, apa kata beliau? Il, itu artinya Tuhan, Tuhan. Ya itulah anehnya, Tuhannya bisa disalib. Lalu dikatakan qala ala qabdil anfus. Tugasnya malaikat maut itu apa? Beliau menjawab, malaikat maut itu menggenggam jiwa. Qabd. Tapi terjemahan hari ini mencabut nyawa. Coba perhatikan ayatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan mati. Dia mati kok bisa merasakan? Katanya mati. Coba perhatiin lagi. Kullu nafsin, kullu setiap nafs jiwa, za'iqatul merasa, al-maut kematian. Kalau dia mati masa dia merasa?
Maka jiwa itu ada yang dimatikan, itu jiwa nabat, jiwa turab, jiwa tanah, jiwa yang berkait dengan tanah, dengan alam ini. Maka itu dimatikan. Tapi ada jiwa yang lebih dalam lagi, an-nafs, ar-ruhi, ar-rabbani, yang Allah tiupkan ke dalam diri kita, itu enggak mati. Itu enggak sanggup malaikat maut untuk cabutnya, enggak urusan dia. Maka itu tanah. Jadi mohon maaf kalau ada nih zuriat Nabi SAW, ya, saya tidak mengingkari nasab zuriat Nabi SAW, tapi jangan bangga-bangga amat lah. Kenapa? Itu tubuh nanti pulang ke tanah. Tubuh ente nanti pulang ke tanah. Walaupun di tubuh ente ada nasab Rasulullah SAW, ruhnya belum tentu. Ruhnya belum tentu. Maka kalau sayyid, syarif, syarifah tidak ngaji ma'rifatullah, ya mati kafir. Kan banyak juga yang murtad. Teman-teman kita ahbab tabligh banyak yang khuruj ke satu wilayah negara, itu masih pakai haddad, basyaiban, tapi udah gak sholat, udah gak kenal Allah. Ya kalungnya sudah beda. Negara-negara Latin sana. Berarti tubuh gak cukup. Tubuh ini gak cukup. Kita proporsional, kita gak fanatis dengan zuriat Rasulullah SAW. Kita ta'zim, kita cinta, karena di darahnya ada nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar senang dinikahi oleh Sayyidina Ali dengan putrinya, tapi bukan lewat Fatimah. Apa kata beliau? Aku mendengar baginda berbicara, bersabda, setiap nasab terputus kecuali nasab Rasulullah, maka aku tidak ingin nasabku putus. Maka dia nikah. Cuma ada yang makomnya setinggi Umar sehingga mau nikah sama Syarifah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi, ya. Dan yang dinikahi Sayyidina Umar itu pun bukan anak Fatimah, berarti bukan Syarifah murni, dia masih udah campur. Baik. Menggenggam jiwa, maka di riwayat kedua disebut qabdil arwah. Maka jiwa, nafs, salah satu sinonimnya adalah arwah. Jadi ruh itu jika dia sinonim dari nafs, maka dia dicipta. Jika dia bukan sinonim dari nafs, dia dihembus. Begitu ungkapan Quran. Ya, nafakhtu fihi min ruhi. Namun orang suka menambah-nambahkan karena ada pengaruh filsafat dalam akidah Ahlussunnah. Ini yang kemudian kita coba pinggir-pinggirkan sedikit. Kalau ngikut Quran, Allah cuma mengatakan, aku ciptakan manusia dari tanah, lalu aku hembuskan setelah si tanah itu sempurna, taswiyah, ruhku. Maka ada dua sisi dalam diri kita, satu khalqiyah ciptaan, yang kedua nafkhiyah, hembusan. Jiwa nafkhiyah itu Allah abadikan. Jiwa khalqiyah Allah fanakan, hancurkan. Ini mengikuti surat Shad ayat 72-73. Ya, silakan nanti dilihat di rumah bahwa diri ini ada dua. Jiwa khalqiyah itu binasa, ada jiwa apa lagi? Nafkhiyah. Malaikat juga sama. Malaikat itu ada jiwa khalqiyah nuraniyah, jiwa yang tercipta dari nur, ada jiwa yang Allah hembuskan di situ. Maka malaikat disebutkan di awal kitab bab ini juga ada yang mati. Namun Allah kekalkan dia sampai suatu masa. Kapan masa itu? Wallahu a'lam bissawab. Nanti yang terakhir meninggal itu malaikat yang keempat kita sebut amma Israfil fahuwa yanzilu bil amri alaihim. Ya, malaikat yang terakhir dicabut itu malaikat Israfil. Ada satu riwayat malaikat maut. Namun yang paling pas ini Israfil. Kenapa? Sayyidina Israfil ini megang trompet. Sur, bahasa Arabnya sur. Wa nufiqa fis sur. Dzalika yaumul wa'id. Nah, itu sur bentuknya kebayang trompet bukan begini tapi begitu, ya. Beliau
dalam satu riwayat yang dinukil oleh Imam Ghazali di kitab Suratul Arifin atau kitab yang lain, beliau mengatakan Sayyidina Israfil setiap saat melihat ke Arasy, setiap detik matanya ke Arasy, di bibirnya sudah dipegang sur. Apa tadi artinya sur? Trompet. Maka kalau ada orang trompet tahun baru, itu ngikut Yahudi apa ngikut Israfil sih nggak tahu. Jadi kita husnuzon aja, jangan-jangan ini terobsesi dengan Israfil. Susah amat toh, ya. Nggak usah susah amat beragama, bedakan agama dengan tradisi. Ya, tradisi khair. Kalau nggak ada maksiat di dalamnya, mafi muskilah, ya. Tapi jika ada maksiat di dalamnya, kita kemudian jauhi. Dia selalu menatap ke Arasy. Maka Israfil ini tugasnya betul-betul berat. Dia nunggu terus, mata nggak berkedip. Awal Allah cipta mata dia sampai sekarang nggak berkedip. Ada yang bisa begitu? Ada yang bisa begitu? Nggak berkedip, Pak. Dia menatap terus. Keluar pintu dan nanti dia menghembus, meniup 3 kali. Nah, itu disebutkan ada satu kitab lagi, saya ketinggalan di mobil, An-Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah, tapi dia akidahnya Ahlus Sunnah Asy'ari, cuma bergurunya ke Ibnu Taimiyah. Hebat enggak tuh? Ibnu Taimiyah imamnya Salafi. Ini muridnya akidahnya Asy'ari Aswaja kayak orang NU lah. Ini orang NU ngajinya sama orang Wahabi kira-kira gitu. Orang dulu biasa-biasa aja. Kenapa sekarang rempong ya? Kenapa sekarang akuisisi manhaj? Ya, yang mana nggak ada jaminan manhaj tertentu benar. Yang dibenarkan oleh Rasulullah hanya ma'ana alaihi washabi, yang aku ada padanya dan manhaj sahabatku. Sesederhana itu, ya. Dan malaikat Israfil ini dia akan membaca ketika ada perintah pertama, jadi 3 kali hembusan, 3 kali tiupan, haqqan. Lalu ada 2 lagi, itu rahasia. Di kitab itu disebutkan. Kadang kalimatnya agak aneh. Saya kalau baca takutnya antum merasa gharib. Ya. Salah satu yang sahih, haqqan haqqan. Itu yang bunyinya. Jadi nanti bunyi trompetnya itu seperti itu. Haqqan haqqan wallahu alam. Itu yang bisa mendengar siapa wallahu alam. Namun siapa yang mendengar saat itu orang terburuk di dunia. Berarti dia pengikut iblis karena masih hidup. Jadi akhir zaman itu Bapak Ibu, Dajjal keluar, bukan turun. Dajjal nggak naik di atas, yang naik di atas itu Nabi Isa. Tapi nanti dia nyamar jadi Nabi Isa, dia turun. Dia terbang nanti, seperti avatar. Terbang pakai suatu hewan. Hati-hati anak muda, kasih tahu anak-anak kita. Kasih tahu anak-anak kita, sekarang masuk ke alam bawah sadar mereka, avatar penyelamat alam pakai hewan. Tapi yang saya terima dari masyayikh, ente hati-hati. Itu belum ada film Avatar, Pak. Belum ada film Avatar, beliau udah ngomong. Dajjal itu punya kendaraan seperti hewan, bisa terbang. Mirip-mirip buruk, tapi bukan buruk. Dia loncat. Dan itu raksasa, mirip-mirip. Saya khawatir nanti anak-anak kita nonton Avatar. Terus ketika si Dajjal keluar, kayaknya ini nih penyelamat kita nih. Itu aja yang saya khawatirkan. Nauzubillah min. Bakal tambah laku nih filmnya kalau kita ngomong begini. Itu Israfil. Jadi Israfil matanya tajam sekali. Jadi dia kalau hembus, hancur semua alam semesta. Dia tiup lagi yang kedua, maka bangkitlah orang yang tadinya yang mati itu, bangkit lagi semua. Dia tiup lagi yang kedua, maka ada 2 padang mahsyar. Mahsyar ardiyah, bumi, ada mahsyar yang hakiki. Itu ceritanya nanti panjang, kita nanti kitab nanti ya. Ada kitabnya judulnya apa? An-Nihayah. Idealnya itu kitab didaurahkan. Cuma kitabnya tebalnya sama segini juga. Kitab An-Nihayah itu gak mungkin juga kita bahas semua.
Dan disebutkan di sini inna minas samawati la sama'an fiha mawdi'u shibrin illa wa 'alaiha jabhatu malakin aw qadama. Sesungguhnya di langit itu ada satu langit, tidak ada satu jengkal pun melainkan ada di situ jidat malaikat sedang sujud. Di mana tuh? Maka dibacakan ayat, nanti cek surat As-Saffat ayat 165 166. Wa inna lanahnu saffuna wa inna lanahnul musabbihun. Di antara kami ada orang-orang yang suci, makhluk-makhluk suci, dan di antara kami ada yang senantiasa sholat bertasbih. Itu sujud. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat di sini, saya ringkas saja. Itu malaikat dari awal dicipta kerjanya sujud. Dan baru kemudian kepalanya diangkat kalau tiupan trompet pertama ditiupkan, dia baru kalau ngangkat. Apa kata dia? Ya Allah, ibadahku belum sempurna. Berapa ribu tahun itu dia ibadah. Ini teman-teman, kajian arkeologis tentang nenek moyang kita itu menyebutkan bahwa tubuh manusia ini sudah ada bahkan 20.000, 30.000 tahun sebelum sekarang ini. Itu nggak tahu Adam yang mana, wallahu alam. Ketika malaikat diumumkan kepada mereka, hai malaikat, aku hendak menciptakan di muka bumi khalifah pengurus di bumi. Apa kata malaikat? Malaikat turun ke bumi terus lihat, naik lagi. Ya Rabb, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi mereka turun dulu, kosek dulu. Ya Allah, apakah engkau menciptakan di muka bumi kelompok perusak dan pembunuh? Ini antum perusak nih kan? Itu rumah-rumah tadinya bukit itu. Rumah antum sekarang itu tadinya bukit tuh. Bukit mana yang udah hancur tuh? Bagi kita disebut pembangunan, bagi malaikat disebut pengerusakan. Kita kalau hari raya atau makan harian, makan kambing, nyembelih gak? Apa kata malaikat? Tasfikud dima, kamu makan aja nyembelih, numpain darah. Kata si, karena malaikat gak makan. Apa makan mereka? Fa innahum ulhimut tasbih kama ulhibtum nafsa wa tarf. Mereka diilhamkan untuk bertasbih sebagaimana kamu diilhamkan untuk bernafas dan melirik. Dulu ada sekolah nafas gak? Gak ada kan? Tiba-tiba dia bisa bernafas. Itu ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahasia, ini hadis rahasia. Sebenarnya setiap orang sudah dapat ilham sedari kecil. Cuma nyadar gak dapat ilham? Gak nyadar ya? Jadi kita itu ada satu software di dalam diri yang kita bawa dari alam sebelumnya. Dia bisa belajar beradaptasi dengan dimensi manapun. Itu yang disebut ruh. Ya, nanti dia banyak ini bagian-bagiannya. Ketika dibacakan satu ayat, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Malaikat itu bertasbih salat siang malam, enggak pernah putus satu detik pun. Dan ketika kiamat terjadi, apa kata mereka? Ya Rabb, kami belum sempurna ibadahnya. Kalau kita kayaknya udah tahajud 3 rakaat, kayaknya udah sempurna bener ya. Mak surat pagi sore kayaknya udah soleh bener. Ya, beda coblosan udah ngeklaim ente. Beda manhaj perjuangan sudah merasa diri lebih sempurna. Ya. Urusan cuma fatwa musik udah rame-ramean sekarang. Ya, nah, malu kita sama malaikat. Amma syaghalahum risalah, amma syaghalahum amal, qala man hadha gulamun min bani Abdul Muttalib. Ya. Jadi Nabi Muhammad nanya, itu kerjaan mereka apa? Ya. Lalu disebutkan innahu ju'ila lahum tasbih kama ju'ila lakumun nafsu alasta ta'kul wa tashrab wa taji wa tazhab wa takallam wa anta tanaffas kadzalika ju'ila lahum tasbih. Jadi tasbih bagi malaikat seperti kita napas.
Maka setiap tasbih ada malaikat. Ini kabar gembira, ubasyirukum, ya. Setiap kita baca subhanallah, di situ Allah taruh malaikat. Allah taruh, maka sholat tadi itu malaikat sampai ke atas, setiap jengkal itu ke atas. Kelihatan dengan mata? Enggak. Kenapa? Mereka cahaya. Halus sekali, disebut latifah, sehingga tidak terlihat oleh mata. Ya. Ada yang bisa ngelihat akalnya enggak? Ada yang bisa lihat kolbunya? Tuh, apalagi yang di luar diri kita enggak sanggup lihat. Kecuali Allah izinkan kolbu kita diliputi cahaya tasbih, antum akan pindah alam antara sadar tidak sadar. Ini yang dialami banyak sahabat, maka mereka menyaksikan malaikat. Ibnu Umar menyaksikan malaikat, Ibnu Abbas menyaksikan malaikat, Sayyidina Abu Hurairah menyaksikan malaikat. Kenapa? Tasbihnya membuat kolbunya berganti. Tidak lagi memandang dengan mata ini, tapi memandang dengan basirah nuraniyah. Jadi kita itu soalnya masalahnya satu aja, wadah ini belum siap. Maka enggak usah minta-minta ketemu malaikat kalau belum siap. Kenapa? Takut nanti gila. Antum kaget sedikit dengan alam gaib bisa jadi error. Maka ada orang error katanya belajar thariqat, itu enggak benar. Itu bukan thariqat. Itu kebatinan. Kalau thariqah dia sudah ada kurikulumnya. Ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 7. Karena setiap itu ada 7. Kalau orang kebatinan enggak, orang baru langsung dilempar ke 5 dan tidak didampingi. Ketika ada makhluk Allah terlihat oleh basirahnya, dia kaget. Kalau sudah kaget, siap-siap jadi penakut, bunyi cicak aja takut. Dan berapa banyak saya punya kenalan, ngakunya orang thariqah, ngakunya sufi, bunyi cicak langsung ketakutan. Jin datang. Cicak bunyi, jin yang datang. Maka syahwatnya malaikat syahwat nuraniyah. Apa syahwat nuraniyah? Kasratut tasbih was sujud. Jadi itu syahwat juga. Apa makna syahwat? Kesenangan, kesukaan mereka apa? Kalau antum kan lengkap nih ya, ada sisi hewan, ada sisi malaikat. Coba yang sekarang pilih mana, makan apa duduk di sini? Kenapa milih duduk di sini? Itu sisi malaikatnya yang lagi aktif. Tapi jangan GR dulu. Aneh malaikat, bukan. Jadi karena ada satu sisi nuroniyah di dalam diri, maka kita ini betah nyimak ceramah 2 jam. Sahabat Nabi SAW di Kitabul Ilm, bab ilm di Sahih Bukhari disebutkan mereka itu duduk bersama Rasulullah 2 hari 2 malam, berhentinya cuma jam sholat. Mereka lupa makan, lupa minum, hanya membicarakan ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, dan ma'rifat akhir zaman. 2 hari 2 malam gak pulang-pulang. Itu kalau lagi dibuka nuraniyah di kolbunya. Ya. Saya pernah praktekkan buat daurah dari pagi sampai sore, itu jamaah kuat-kuat aja. Kita mikir, ya Rob, ini nuraniyahnya manusia emang kuat, sangat-sangat kuat. Maka malaikat setiap kali ada majelis, apa kata malaikat? Halum ila hajatikum. Hei malaikat yang di pojok sana kamu kumpul. Jadi malaikat-malaikat pohon itu ikut nyimak. Malaikat-malaikat yang ngurusin awan segala macam ikut nyimak. Itu sebabnya kalau antum punya majelis jangan bangun bangunan dulu. Bangun zikir dan ilmunya dulu. Kalau zikirnya udah maju, ilmunya sudah istiqomah, berarti malaikatnya sudah istiqomah di situ, baru bangunan fisiknya. Kita banyak melihat orang bangun fisik pesantren, ini mentang-mentang kaya nih, bangun pesantren. Dia kira kiai itu cukup dikasih sorban, dikasih, ini hari ini kan lagi rapi bener nih, biasanya kan pakai baju kemeja gitu ya, ini lagi rapi, lagi seneng ngaji sama zuriat Nabi SAW yang ada di luar sana. Jadi kalau ngaji, saya ingatnya beliau-beliau itu, yang belum nih serban, kurang mancung Pak, jadi nggak malu. Mereka, Masya Allah ya, malaikat itu hobinya ngaji.
Maka suatu majelis kalau sudah dibuat pengajian, itu malaikatnya rame. Sisi malaikat, sisi nur yang ada di kita akan tertarik untuk datang ke situ. Walaupun si ustadznya disebut ahli bid'ah sama orang, nurnya jawab, enggak benar gitu. Nurnya yang bilang, ente itu kena hoax, datang aja ke sono gitu. Ya. Maka ikhwah fillah, di sini juga disebutkan tentang ada malaikat-malaikat yang nekat. Antum sering dengar Harut Marut? Ini kita mundurin sedikit ya isyanya. Masih ingat Harut Marut? Jadi ketika malaikat yang tadi protes, ya Allah, kenapa engkau nanti menciptakan, menjadikan manusia yang perusak itu mengurus bumi? Apa kata Allah? Siapa yang ngomong? Suruh maju mereka. Ternyata itu Harut, satunya Marut. Ini satu versi. Lalu disuruh mereka turun. Kata Allah sebelum turun, seandainya kamu dipakaikan apa yang mereka pakai, diberikan syahwat apa yang mereka inginkan, kalian akan bermaksiat seperti manusia. Harut Marut penasaran, maka dia kemudian turun dan jadi orang sakti. Itu diabadikan di Quran, surat Al-Baqarah. Ya. Nanti silakan dilihat ya, seingat saya berapa tuh, ayat 100 ya. Ya. 102 ya. Dikasih kesaktian. Jadi kalau ada cerita-cerita orang Cina dulu di novel-novel atau apa dulu, dewa jadi manusia, ya dewa itu maksudnya malaikat. Maka dia sakti. Betul. Apa kata dia? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami diberikan kesaktian oleh Allah. Kami ajarkan kepadamu jangan kufur. Itu perkataan Harut Marut. Itu Harut Marut di sela-sela dia ngajar. Itu datang selalu ada perempuan cantik menawarkan dirinya tanpa akad. Mereka nggak mau. Besok dia bilang, ya udah kalau kamu nggak mau aku dengan cara tanpa akad. Jadi mereka minat sama perempuan itu, tapi perempuan ini nggak mau pakai akad. Ambil aja, langsung. Besok si perempuan bilang, maharnya kamu mau? Maharnya bunuh anak kecil. Kata si malaikat, no, tidak. Besok dia datang lagi, oke, kamu boleh menyentuh badanku, boleh nafsu kepadaku, satu syarat, minumlah ini. Ini namanya khamar. Fasyaribal khamra. Maka Harut dan Marut meminum khamar. Faghasya aqlu fasaqara, dia mabuk, maka yang tadi disuruh itu dikerjain semua. Dia melakukan hal yang gak pantas, dia bunuh anak kecil, lalu dia sadar. Ketika sadar, apa kata Allah? Tuh apa gue bilang. Tuh kan kalian gak tahan, baru beberapa hari dikasih nafsu, dikasih khamar, langsung lewat. Maka mereka kemudian disebutkan di sini, fakhtaru adzabad dunya, disuruh milih azab dunia atau akhirat, karena mereka sudah pernah lihat neraka. Mereka memilih azab dunia, yang sekarang mereka masih disiksa. Nah, yang tahu tempatnya hanya orang-orang tertentu. Ya, ada orang yang tahu tempatnya, Pak, tapi bukan saya. Ya, kita nggak dikasih izin. Nah, di bagian akhir kemudian beliau menulis satu riwayat. Inna lillahi azza wa jalla malaikatan siwal hafazah. Allah punya malaikat lain, malaikat penjaga. Nah, ini hadis penutup. Yaktubu ma saqata min waraqi syajar. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas ya. Mereka menulis apa yang jatuh dari pohon. Biasanya yang dari pohon jatuh apa? Daun, ranting ya. Min waraqi syajar berarti dedaunan. Fa idza asaba ahadukum arjatun bi ardi falatin falyunadi ainu ibadallahi yarhamkumullah. Apabila kamu tersesat di suatu tempat, GPS gak jalan karena sinyalnya habis, maka panggillah falyunadi, maka menyerulah, memanggillah. Disebut nida.
A'inu ibadallah yarhamkumullah. Wahai hamba-hamba Allah, baik malaikat ataupun jin yang soleh, a'inu, bantulah aku. Boleh nggak? Boleh nggak minta tolong sama teman? Anyone please, gimana? Help please gitu ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Arabnya, a'inu ibadallah yarhamkumullah. Ini ada beberapa hukum akidah di sini yang perlu saya sampaikan, dan ini yang menjadi inti kajian malam ini. Karena banyak jamaah tanya, ada satu kelompok tarekat di Palembang sama Betawi di Banjar, mereka zikir salah satunya ya Saman, manakib Saman. Ada yang mendengar? Wahai Tuan Syekh Saman, wahai Tuan Syekh Saman. Apakah itu syirik? Oleh saudara kita Wahabiyah, saya masih sebut saudara lo ya, Salafi Wahabi, itu dianggap syirik. Karena dianggap menyeru memohon kepada selain Allah. Ternyata ini terlalu suuzon. Kita cek. Adakah hadis yang membolehkan menyeru makhluk Allah? Bukan menyembah makhluk Allah, beda kan? Menyeru dengan menyembah itu beda. Menyembah ibadah dengan menyeru beda. Menyeru cuma memanggil. Saya masuk ke masjid lalu saya bilang, hei manusia tolong bantu gitu. Itu syirik gak? Benar? Oke. Kata Syekh Saman, kalau kalian pulang, jadi Syekh Saman itu tahun 1700-an di Madinah, beliau yang megang kunci Raudhah, kunci Masjid Nabi, dan kunci lebih tepatnya makbarah Nabi SAW. Apa kata beliau? Jika kalian mendapat satu masalah di laut, dulu kan bukan naik langit ya, pesawat, dulu pakai kapal laut, kapalnya masih kapal layar, bukan kapal uap, bukan kapal mesin. Jika ombak besar atau badai besar, lalu kalian terancam, panggillah ya Saman, serulah aku. Ternyata dalilnya ini. Dalilnya nih, Syekh Saman itu salah satu wali Allah, wali kutub, disebut kutubul akwan, kutubnya alam di zaman itu. Beliau mengajarkan itu berdasarkan hadis ini. Di sebelumnya kita sudah bacakan bahwa sebagian wali manusia lebih tinggi dari wali malaikat. Berdasarkan kaidah itu, pengikut Syekh Saman menganggap Syekh Saman lebih tinggi daripada wali malaikat. Maka yang mereka seru siapa? Syekh Saman. Nah, maka teman-teman, ini yang disebut nida. Ini juga yang dipakai dalam tawassul dan istighatsah. Maka yang tadinya suudzon dengan istighatsah, dengan tawassul, semoga ini menambah cakrawala bahwa tidak semua yang kita tidak tahu itu syirik. Ya, dulu saya mengira itu juga syirik, ternyata itu tidak syirik, ternyata ada dalilnya. Jika manggil malaikat itu boleh, apalagi manggil para wali Allah. Baik, kita masuk azan. Yang tadi Buya katakan pada saat zuriah Nabi secara jasad mengalir darah Rasulullah, tapi secara ruh belum tentu. Berarti kan kita sebagai manusia secara jasad ibaratnya kita bin bapak kita, secara darah bapak kita, terus sambung menyambung sampai ke leluhur. Kalau ruh itu berarti bapaknya siapa, Buya? Ruh itu kan yang kita ketahui sudah diciptakan dari zaman sebelum dari nurnya Nabi Muhammad, dan di mana secara jodoh rezeki katanya sudah ditentukan. Berarti kalau kita dihembuskan ibaratnya di jasad anak bapak kita yang non muslim, berarti apakah secara ruh kita udah beragama, sehingga kita dihembuskan di keluarga non muslim. Karena yang kita tahu kan kita agama itu agama keturunan, jadi kalau orang tua kita non muslim pasti kita dari lahir beragama non muslim. Oke. Ya. Terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Oke. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, hadis sahih. Ya, setiap anak terlahir bukan disebut Islam, tapi disebut fitrah. Disebutnya apa? Fitrah itu murni. Jadi
orang keliru karena ada kalimat setelahnya ini yang bikin ambigu kata sebagian ulama akidah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani. Lalu bapaknya lah yang bikin dia Yahudi, Nasrani atau Islam. Bukan, lalu mereka berpikir fitrah itu Islam, bukan. Fitrah itu murni. Murni aja. Kal waraqa abyad, ya, seperti kertas putih. Maka bapaknya lah yang ngisi. Diislamkan, Islam keturunan, atau Kristen keturunan, atau Yahudi keturunan. Ini keturunan Islamnya bagaimana? Tapi saya yakin yang duduk ini sedang mencari Islamnya. Sedang mencari Islamnya. Karena selama ini Islamnya Islam bawaan, Islam tradisi. Tubuh kita anak dari ayah. Kalau ruh dari mana gitu ya? Ngeri bener itu pertanyaannya. Bapak ruh. Bapak Abur Ruh itu di kitab-kitab ilmu rohani. Ini bukan bab akidah, ini perhatikan. Kajian Ma'rifatur Ruh bukan bab akidah. Kenapa? Karena itu bab asrar, rahasia. Karena dia rahasia disebut bab ma'rifat. Ma'rifat itu ma'rifat ontologia namanya, huwiyah. Maka mengenal ini bagian daripada kelapangan kolbu, bukan daripada kebenaran akidah. Jadi ada orang nggak percaya Nur Muhammad, maka dia nggak sesat. Tapi ma'rifat dia nggak sempurna. Gitu, bisa paham? Jadi kalau perhatikan, kalau saya buka kajian Nur Muhammad, itu bukan kajian akidah. Kajian akidah itu rukun yang 6. Allah, Rasul, malaikat, Rasul, kitab, ya, hari kiamat, takdir. 6. Rukun 6 itulah yang disebut kajian akidah. Di luar itu disebut kajian ma'rifah. Akidah iman dia sudah baku 6. Kalau ma'rifat berkembang. Kalau iman nggak boleh nambah, dia syariat. Syariat sudah selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi ilmu hadis dulu di zaman Nabi ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ilmu tafsir ada zaman Nabi. Ada yang disebut bapak ahli tafsir, bapak ilmu qiraat, itu ada istilah-istilahnya. Bapak hadis, ada istilah begitu dalam ilmu hadis. Itu istilah bid'ah semua, nggak pernah ada. Itu bagian dari ma'rifat. Tapi ma'rifat ulum az-zawahir, ilmu yang zahir. Nur Muhammad, Ruh Ahmad, Ruhullah, Nurullah, itu bagian dari ilmu apa? Ilmu ma'rifat rohani. Maka orang tahu rohaninya dewasa, orang tidak tahu imannya tidak rusak. Paham? Ya, bisa dipahami? Maka kalau ada orang menentang Nur Muhammad, dia tetap mukmin. Cuma dia jahil. Ya, ini sudah mulai banyak nih, ya. Karena memang ada juga yang menjelaskan Nur Muhammad nih enggak jelas hadisnya. Ada juga. Kalau saya menggunakan kalam Sayyidina Ibnu Abbas dan muridnya Sa'id bin Jubair. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah nur langit dan bumi. Surat An-Nur ayat 35. Mathalu nurihi, perumpamaan nurnya, yang ini Nur Muhammad SAW. Siapa yang mengatakan? Generasi pertama salafus soleh di kalangan sahabat Ibnu Abbas dan muridnya Sa'id bin Jubair. Jadi kajian Nur Muhammad bukan buatan sufi, bukan buatan Abah Gurus Kumpul, apalagi Ar-Razi yang masih kecil. Itu adalah kemakrifatan yang diajarkan oleh sahabat-sahabat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nanti kalau ada teman-teman, ya, ada orang nggak paham Nur Muhammad, nggak apa-apa. Ya, kan ada tuh yang ngejek-ngejek kita di sosial media masalah kajian makrifat. Ternyata dia ngajarin Nur Muhammad juga, cuma menurut dia Ar-Razi bertele-tele dia langsung. Ya kita nggak ada masalah, itu namanya orang lagi jualan. Mungkin pengen jualannya laku terus yang lain dipatahin. Kita nggak ada urusan, ya, masyhur nggak masyhur terserah Allah. Maka Abur Ruh, antum nanti nggak usah pakai dalil, dalilnya banyak. Sering ikut maulid nggak? Di doa maulid, simtidrar,
Disebut baginda Rasulullah SAW Al-Ab Al-A'zam. Bagian doa coba baca. Bapak Agung, Bapak Ruhani. Maka orang bertubuh nasab baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mengenal bapak rohaninya, inqata, dia terputus. Maka hubungan dengan bapak rohani ma'rifat. Kalau hubungan dengan jasad ya punya keterangan nasab, punya bukti. Gitu ya. Oke. Maka Abu Ruh disebutkan dalam kitab Manarat As-Sairin ya. Abu Ruh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ingat ini bukan bab akidah. Ya. Paling gampang. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya istri, istrinya gelarnya apa? Ummahatul Mukminin, Ummul Mukmin, ibunda orang beriman. Terus bapaknya siapa? Siapa bapak orang beriman? Abul Mukminin Nabiyuna Muhammad SAW. Maka salah satu nama baginda SAW Abul Mukminin. Iman di mana? Di otak atau di kolbu? Di kolbu. Maka bapak kolbu kita adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lagi-lagi ini bukan bab akidah, ini bab ma'rifat. Ma'rifat knowledge berkembang. Kalau akidah sudah stagnan, begitu aja. Siapa lagi? Satu? Saya Ustaz, yang membacakan dari sosial media Ustaz. Alam lain. Alam lain, Iya. dunia maya Ustaz. Oke. Ini ada banyak pertanyaan, tapi ada 3 yang kita pilih. Yang 2 sepertinya linear. Yang pertama, Assalamualaikum Buya, bagaimana cara menyebutkan nama Allah waktu sakaratul maut? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih sama kurang lebihnya. Assalamualaikum Ustadz, ketika masih hidup udah ditalkin. Ketika meninggal apa tetap harus ditalkin? Baik, setelah meninggal maksudnya? Iya. Ya, 2 aja dulu. Oke. Yang pertama tadi tentang bagaimana cara menyebut nama Allah saat Sakaratul maut. belajar mati dong. Gimana caranya berenang saat masuk air? Gimana caranya? Nyebur dulu dong. Ini yang disebut yang kalam Sayyidina Umar, ini kalam riwayatnya sahih kepada Sayyidina Umar dan mautu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum engkau mati. Kata Sayyidina Umar, sebelum kamu betul-betul mati, belajarlah cara mati. Matinya mata kalau dia pejam. Dia pejam gak lihat. Maka latihan memejam mata dalam beberapa waktu dan hanya memandang ke dalam kolbu, bisa gak? Gak bisa kalau gak dilatih. Renang sendiri bisa gak? Atau pakai pelatih? Minimal lihat orang, ada orang yang renang kita coba kayak batu kan bisa tuh. Saya dulu bisa renang karena melihat orang, tapi nggak jelas renangnya sampai ada instruktur yang mengajarkan kita cara renang. Baru bisa gaya kodok gitu ya, gaya ulet tuh nggak bisa tuh. Maksudnya sederhana, renang yang cuma di air itu butuh seorang guru. Masa mau mengarungi lautan alam barzakh, alam sakaratul maut. Sakarat boleh diartikan mabuk perjalanan pindah alam dari alam dunia ke alam kematian, alam barzakh. Itu luar biasa. Kita ngelihatnya cuma 2 menit, 3 jam, dia ngerasainnya 3 tahun. Dan wallahi syukur nikmat. Ayahanda saya seorang mursyid, alhamdulillah, mursyid tarekat, Khalifah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Beliau saya ajak zikir la ilaha illallah, dia tetap aja masih sakarat. Pindah, ada yang salah. Saya bacain di telinga kiri. Pindah ke telinga kanan, seperti dulu beliau lahir diazankan sebelah. Nah, kalau perempuan di mana dibacain? Sebelah kiri apa kanan? Kanan juga? Kanan juga ya? Oke, kanan. Lalu kita bisikan, zikir yang beliau paling suka. Beliau paling suka zikir tidak dibaca dengan lisan dan dibaca dengan memejam mata. Yaitu wadhkur rabbaka fi nafsik. 205 surah Araf. Sebut nama Rabbmu di dalam dirimu. Enggak pakai lisan lagi. Dunal jahri minal qaul, enggak pakai lisan lagi. Surah Al-Araf. Ini dalil zikir kolbu.
Maka saya bilang, Pak, ayo zikir kolbu. Saya baca, wazkur rabbaka Allah. Langsung beliau pejam mata, kepalanya ditundukin seperti orang lagi mau zikir khafi. Meninggal Pak, matanya ditutup, maka saya nggak perlu lagi giniin matanya, nggak perlu lagi. Orang meninggal biasanya matanya belalak nggak? Dan itu saya bersyukur ayahanda meninggalnya dalam zikir wazkur rabbaka. Alhamdulillah rabbil alamin. Latihan Pak zikir begitu. Karena beliau setiap hari, setiap habis sholat duduk sebentar. Pejam mata, lidah dikunci, kolbunya nyebut nama Allah. Wallahi ana usyahiduhu, ya. Saya menyaksikan dengan mata kepala. Itu Allah lepas karena dia sering belajar mati sebelum mati, maka Allah mudahkan cara matinya. Maka pasti di kampung kita, di kota kita, tempat kita bekerja nggak jauh tempat tinggal, ada orang yang mengajarkan zikir, belajar sana. Ya, ada mursyid, ada wakil talqin, belajar. Gak usah ribut siapa pengganti mursyid, ya, zikir aja. Ya, itu bab syaitan ya. Syaitan tuh yang suka bikin kita gaduh. Ya. Yang kedua tadi talqin ya. Kalau di dunia waktu hidup sudah ditalqin, mati perlu ditalqin nggak? Ya. Mau tahu? Udah meninggal masih perlu ditalqin nggak? Ini aqul lakum ya ikhwah. Semua hadis tentang tata cara talqin setelah mati, hadis yang sahih itu cuma satu. Selebihnya dhaif. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Cuma itu yang sahih. Talqinkanlah mauta jamak dari mayyit. Talqinkanlah orang yang sudah mati. La ilaha illallah. Ini hadisnya sahih. Abu Daud. Hadis Abu Daud, dan kata Imam Ibn Salah, kebanyakan hadis Abu Daud itu menjadi madarul ahkam syar'iyyah, menjadi sumber hukum syariat. Selama ini yang diartikan talqin kepada orang sekarat. Ya, betul. Coba perhatiin hadisnya. Mauta, kata Imam Ibn Rif'ah, bermakna 3. Orang yang mati, orang yang hidup akan mati. Ini hidup, bakal mati gak? Maka antum mauta, makna pertama. Yang kedua, man hadrahul maut, siapa yang sakaratul maut, itu juga di talqin. Yang ketiga, man mat, yang sudah meninggal. Maka Imam Ibn Rif'ah paling mengerti hadis ini, mengurai orang yang lagi hari ini membidah-bidahkan masalah talqin. Udahlah, ini udah ada imamnya, tinggal ente mau terima atau tidak. Kalau enggak mau terima, maafi muskilah, kita enggak ada masalah. Ya, bagi saya ini hadis paling sahih mengenai talqin untuk orang hidup, orang sakarat, dan orang yang sudah meninggal. Ya, jadi dalil talqin setelah meninggal, dalilnya sahih satu aja. Yang lain dhaif. Khair, sudah. Ada lagi? Ustadz mewakili apa tuh? ahwat. Oke. Jasad akan hancur dan ruh akan kekal. Istilah kekal ada 2, yaitu baqo dan kholid. Lalu ruh itu sifatnya baqo atau kholid? Baqo atau kholid sama aja. Itu cuma istilah dalam bahasa, namun dalam pengistilahan khalid khalidina fiha abada itu kepada orang yang kekal di dalam surga ataupun neraka. Ya. Adapun baqo itu artinya ketika semuanya sirna dia tidak sirna, ketika semuanya binasa dia tidak binasa, itu disebut baqo. Dan ulama kita sepakat mengatakan baqaur ruh wa fana'ul abdan. Ruh baqo dengan baqo'nya Allah, sedangkan badan tidak. Oleh karena itu teman-teman yang makan Allah, ilmu akidah dan ilmu ma'rifat yang kita pelajari di dunia waktu hidup itu masuknya ke ruh. Masuknya ke ruh, bukan ke otak. Otak dia nyimpannya cuma sebentar doang, makanya kita pelupa. Oleh karenanya zikir ilmu yang enggak tembus ke dalam ruh waktu sekarat hilang. Orang baca Quran, hafiz Quran, hafalannya tidak tembus sampai ke dalam kolbu, matinya suul khotimah. Itu yang disebut khawarij.
Disebutkan dalam hadis sahih bahwa Khawarij itu mereka merendahkan salatmu dengan salat mereka, bacaanmu dengan bacaan mereka. Tapi Quran yang mereka baca tidak tembus sampai ke kerongkongan. Jangankan kolbu, kerongkongannya nggak ketembus. Jadi ketika dia mati, Qurannya tidak memberi syafaat. Kenapa? Qurannya nggak tembus ke dalam kolbu. Sedangkan waktu orang meninggal, kolbu masih utuh. Tubuh meninggal, tubuh sakarat, ruhnya masih utuh. Maka mulai malam ini coba diniatkan mau belajar apa saja, niatkan untuk membahagiakan ruh. Dan ruh itu makanannya cuma satu, al-ilm, ilmu, enggak ada lagi. Kalau tasbih makanan kolbu. Kalau ruh makanannya apa? Ilmu. Dan ilmu yang paling disukai oleh ruh itu hanya al-ilmu billah. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah dan singgasana Allah dan keindahan-keindahan kerajaan Allah, salah satunya malaikat-malaikat Allah dan kekasih-kekasih Allah. Semoga malam ini Allah catat sebagai ma'rifatur ruh, ya, ma'rifat akidah yang dihantarkan ke dalam ruh sehingga ruhani kita bahagia meskipun ilmu yang kita dapat belum seberapa, ya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan dapat diterima, dijawab, dan hanya Allah yang tahu kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim ya alim. Shalli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu, salammu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Ghaffar, ya Ghafur, yang maha pengampun, yang maha pengampun, yang maha menutup aib kami. Engkau maha tahu ya Allah aib dan titik hitam yang ada di dalam qalbu kami. Fastur auratina ya Allah, maka tutuplah ya Allah, bersihkanlah aib kami. Lalu engkau sempurnakanlah dengan nur engkau, nurullah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ij'al akhir umrina ala husnil khitam. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi